Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bebenderan, dengarkan telinganya baik-baik. Paham? Jangan ada yang merokok di majlis, merokok berjauh sana di hutan, di padang sawit, di padang getah, kumpul lawan alwariku. Bender, mau tampar nih. Mbak. Ya, di majlis merokok. Ada kan merokok lagi kah? Sampai merokok? Mau benar. Bujurkan mic-nya. Cuang cuing. Mic bekas banjir dipakai. Mbak. Ada nih bagus mic-nya bagus, bahapal nih. Sekali lagi nyaringi. Duduk di bawah salon, duduk. Masih asih berdiri, duduk. Tatin di salon mati. Ayo nyaringi. Duduk. Ini mahapal nih, mau mahaur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi nyaringi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa syarrafana bi sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khair ummatin ukhrijat lin-nas bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bushra lana ma'sar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayr munhadimi. Lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi qasidatul burda fa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadyun fayurib an hunatiqun bi fami amma ba'du. Abainal kiram, masyal habaib, para habaib dzurriyyatnya Rasulullah, anak cucu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqus bi dzikri ahinal kiram al-habib as-sayyid Abdul Qadir bin Saleh bin Abdullah al-Haddar, al-habib Ahmad al-Munawwar, al-habib Husain bin Mahsin al-Haddar dari Bondowoso, Jawa Timur. Beliau tinggal di Amuntai, bisi toko minyak harum. Tokonya kada tahu alamatnya, sisa ada juga. Ya kah, lengkap sidin, banyak alhamdulillah. Ya kah, tuh nang pakai baret habang tuh nah. Habib Baharnya Muntai. Ya, cuma sidin orangnya lembut. Ya. Dan Habib pada ingat ngarannya siapa? Tahu Husain bin Tohir jadi bahapal. Mbah Habib Alwi As-Segap, Al-Habib Syekh Ba'bud, Masya Allah, dari Singapura, luar biasa, belakang dapur. Ya kan? Dan para habaib belah begaya belah buahnya madah itu di bahapal. Dan para habaib yang lainnya, para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita yang sangat luar biasa, fenomenal di dunia maya, ya kan? Guru Al-Ustadz Muhammad Ali Bustami Al-Qoribani SAG, ya kan? Sarjana ayam goreng. Maaf guru lah begaya buahnya madah itu di bahapal nih, ya kan? Dan guru yang lainnya, guru ini dari Saudi kan Pak? Guru dari Saudi kak? Enggak kayak berapa tahun di Saudi kayak? Mbak tereng masang anu sidin sorban, ya kan? Dan guru-guruan berataan, ya kah? Ulun kada kau menyebutkan ngaran pian karena ulun kada diundang waktu sampian tasmiyah. Mbak Bang. Pak, kalau hadir majelis, ya kah, ada salah satu kumpul daripada zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan keberkahan ke majelis itu. Amin. Ya, apalagi termasuk golongan orang-orang yang cinta lawan zuriat Rasulullah.
Ya kah? Ya Rasulullah akrabukum minni majlis aksaruhum alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya kah, orang yang paling banyak ya kah duduknya dengan para ulama, para orang soleh, dzurriyyat Rasulullah, kelak akan berkumpul dengan kakeknya di surga. Amin ya rabbal alamin. Itu ya kah, tapi cari Habib yang asli. Wah ini banyak nang palsu bae. Banyak ngaku Habib, banyak wah ini. Ya kah, merasa boyo kemancung hidup hidung sedikit berjanggut, minta-minta duit kepada Habib, bungol bana hidup. Banyak banyak wah ini, apalagi dia muntah ini Pak. Makanya menyadar ngaku Habib kalau sang ngalih pukuli aja. Ya kah, tangkap tali buat dalam karung timbai ke sungai ranai. Karena Habib orang kalau ngaku Habib kalau nggak ada urusan duit urusan babinian gawiannya merusak ngaran Habib aja. Ada ngaku Habib ke sini, angkat tangan lah kasih. Tampulu banyak manu, tampulu banyak nang mukuli. Mbak Bang, bungol mana hidup. Pokoknya ada Habib tuh jangan ngaku Habib, paham gak? Heh, corona ini, karau apa ya, menyabeksa dokter nyata corona ini dah. Bisulan gin corona wah ini, kan gigi longgar periksa ya corona, yo bongol mana hidup haro. Mbak, asal bujur jiwa, ya mau nyak ada Habib tuh jangan aku Habib kada usah. Pian menyangaku Habib, kada Habib babada Habib berarti pian tuh kada makui kuitan pian, durhaka lawan kuitan, durhaka lawan Allah, andakannya di neraka. Oh kak, kak, mbak mau tampar nih, mbak bang, sedang benar, no nyaman bebe jadi Habib tuh. Orang yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum, menyaparak lawan Allah mulia tuh, ya kak. Kada usah mesti harus mengaku ulun keturunan fulan, keturunan ini, keturunan Mak Lampir, keturunan aduh, kada usah. Seorang dulu nah, baik bujurakan seorang dulu, hanya mengaku macam-macam itu. Dah. Mau. Ya kah? Dan yang saya hormati juga para pejabat-pejabat pemerintah, Bapak TNI Polri-nya, ada harapan ada juga daripada benerja, Bapak Pembakal, Kepala Desa, Lurah, Camat, Camut lain, Bapak RT, hadirin wal hadirat, segenap panitia penyelenggara takblik akbar cinta Rasul, maulid pendawanan berselawat ngalih mana yang bertanya ya kan. Alhamdulillah mulai tadi lampu kerap kerip di mana-mana, di ujung sana lampu diskano, lampu karaoke di bawah sini bapal bahannya nih. Lampu bekas di diskotik bawah sini. Tapi syukur aja alhamdulillah baik pemodal bujur nih karannya. Ya dan kada ada lampu sama sekali, lampunya kadap. Panitianya kada pemodal. Ya kan? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tidak ada satu kebanggaan, kegembiraan ketika kita hadir di majlis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah. Ini adalah salah satu cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling parak duduknya lawan aku kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Yang dibacakan salawatnya seorang manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang sangat sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan hari kelahirannya malam ini. Masya Allah. Ya kak? Jadi kada heran Pak, kenapa Bib kalau Nabi itu sayang lawan kita? Kenapa Bib? Kita memuliakan Rasulullah. Tapi kesayangan Nabi lawan kita itu luar biasa. Kecintaannya Nabi lawan kita itu luar biasa. Nabi menangis, yang dipikirkan kita umatnya adalah kita menangis memikirkan Rasulullah. Jadi kada heran kalau Rasulullah mengatakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya kah? Rasulullah mengatakan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu Pak. Ya kah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau? Ma min saukatin yusaku biha ummati illa wa ajidu alamaha. Tidak ada satu duri pun kata Rasulullah yang menembus kulit umatku kata Nabi Muhammad terkecuali akulah yang merasakan sakitnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, adakah manusia yang sayang kepada kita melebihi kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita? Kada ada.
Kita nih kadang-kadang cinta lawan Nabi berselawat koler. Malah kadang-kadang wah ini apa Beb? Ada ajaran yang berselawat bid'ah. Salawat bid'ah, tahlil bid'ah, berdahan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Ziarah kubur badahannya bid'ah. Orang mendoakan orang mati di badahannya bid'ah. Ada juga nang kayak itu, Pak. Bukan mana Beb? Alam sebelah. Bapak, padahal apa aja Rasulullah, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan yang hidup, yang mati akan binasa. Kok bisa seperti itu wahai Rasul? Siapa yang mendoakan yang mati kalau bukan yang hidup? Ziarah kubur badahannya bid'ah. Ya Kak, jadi Imam Haddad dalam kasidahnya apa? Ala ya ba'had man zarahum fisidki wandar ilaihi mu'talikul lumatlubu sayassar ala ya Allah minal ainir rahima tudawi kulla ma bi min imradin sagima. Masya Allah, saya bacalah depan. Imadat tuh, makanya jadi apa? Bawa kepada orang soleh ziarah, cari duit, kumpulkan duit ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke makam orang soleh, biar kita berkah. Dan kalau kita ziarah ke makam orang soleh, jangan macam-macam. Ini kadang-kadang ziarah ke makam orang soleh minta nomor togel, bahapa nomor bungol main hidup. Wah ini rame kalau dah, main buntut, orang buntut togel. Ya, gawian ini nang kayak itu, tapi bawa biaya haji. Baju takwa gawian main togel aja gawian kada berkah hidupnya tahukah. Nah, kita doakan orang nang ketujuh main togel ini nang ketujuh main buntut, mudah-mudahan usahanya bangkrut. Pian mah amin kan kada tahu lon. Mbak Bang, ya kalau Allah ciptakan kita tuh sudah sempurna, bagus sudah. Kalau semuanya macam kita kawaja menilai ini bagus, ini kada kawaja. Kenapa masih menggawi maksiat? Nabi menangis yang dipikirkan kita umatnya, Pak, agar kita selamat dunia akhirat. Kenapa lagi balasan kecintaan kita kepada Rasulullah? Coba lihat mereka para aulia Allah. Mereka mengatakan lawaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat ainin ma'ajat nafsi minal muslimin. Seandainya satu kedipan mata saja Rasulullah hilang daripada ingatanku, hilang daripada pandanganku, ma'ajat nafsi minal muslimin, maka aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Masya Allah. Tuh. Kita modal kopiah haji, baju takwa, sudah tua, giginya tinggal 2, duduk di warung jablay, hafal. Hendak masuk surga aja, bah. Kadang-kadang memberi sumbangan acara tabligh akbar maulidan memberi 5.000, bah. Mana ada surga 5.000? Kada sesuai. Bukannya ada pahalanya, kada sesuai. Mbak menyebar kesan bedangdutan berapa puluh juta aja dibayar, galang bini kan dijual, kendaraan kan dijual, ngol meredop, undang babinian nang pinarok-rok pinamalis tu nah. Wah ini kada pagar rumah aja nang pinamalis, rok babinian kan pinamalis. Wah ini rok kakanak-kanak nang 3 tahun 4 tahun dipakai nang 30 tahun, tahu aja sudah kada sedang dipakai, bungol pada kain. Itu ketujuan nang kayak itu Malah kadang-kadang menyosogeh duit banyak menyaw-nyawer bahimat bah. Memberi kesan maulidan 5.000 bah. Apa jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Siapa-siapa orang yang menginfakkan 1 dirham pun untuk memeriahkan hari kelahirannya Rasulullah, kana rafiqa fil jannah, orang itu akan menjadi sahabatku di surga. Amin. Amin kencang benar. Memberi kada nyanda aja nang itu orang nyumbang nih kan banyak macam-macam juga ya kah, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang pikiran. Nang parah ini nomor 4 nih nyumbang bender bender aja gawian menyada acara kan anu sini lampunya sini anu sini nang bender bahimat kan nyumbang ada nih tuh bagaimana Beb pendawanan ya bujur pandawanan Mbah apik lalu nau jadi manusia, naudzubillah min dzalik. Ya Allah 5.000 beri masuk surga, mana ada surga 5.000 nawar gincu larang barang aja ditukar Mbah ya kan. Napa aja ditukar pulsa kita tengah malam urusan dunia ditukar aja. Dunia tuh kada kawa dibawa mati.
Duit kadang kawan di bawah mati. Menjang ada duit mati juga Bapang berhimat menumbuk harta, berhimat berkunat harta di rumah, berangkas 5 gara-gara duitnya miliaran, pas mati yiun habis game gigi palsu gini cabut orang Bapang. Makanya dengarkan telinganya langsung sugi nih, dengarkan ya kipas angin tuh nah, tuh kan ini nah panas, kipas anginnya kada ada, mana kipas anginnya kada ada, panas mulai tadi tahu kah? Kasihan Gurali Bustami, ya kah? Habis suara sidin begasidah kipas angin kada ada, panitianya kada bermodal lalu nih, nukar lampu berhimat kipas angin kada dipasang bahapal. Napa kipas angin buruk nih tuh? Itu bekas di Madura nukar soko binanya. Syukur juga ada, daripada ada lalu. Napa itu? Ya nana gugur. Kipas angin ini 50.000 koler nukari. Setruk dah. Napa beb? Oh makasih belah. Lu mati mau dijulung duit tadi. Tisu dijulungnya. Mbak. Ya, jangan apik-apik jadi orang itu menyabisi rezeki duit banyak tuh sumbangkan di jalan Allah. Fastabiqul khairat. Coba lihat sahabat Rasulullah, jangankan hartanya, nyawanya beliau korbankan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bujur cinta lawan Nabi, itu bujur sayang lawan Rasulullah. Neneng aku cinta lawan Nabi, sayang lawan Rasulullah. Maulidan enggak ada dapat nama apa. Malah kadang-kadang napa bib umpat makan di sini. Menyada nasi datang beritaan, menyada nasinya udah datang. Tapi ini alhamdulillah orangnya banyak benar nah. Ya kah? Cuma tak hadap sedikit hanya hirang beritaan. Menyata tak ada lampu. Bapak, apalagi ibu-ibu kasihan penyamuk nanti. Hati-hati pula karet orangnya diambil lah. Karena duduk, kalau karet orang diturih bahimat. Itu ibu-ibu tuh batas ganal nanti. Isinya karet. Mbak. Jadi ikut nyamuk. Mbak, tapi alhamdulillah kita nih baik ya sehatkin baik syukur dah alhamdulillah. Bujuran. Ya kah? Napa juga harta kada dibawa mati juga. Duit kada kada dibawa mati juga. Mau sudah mati, kenapa lagi nang diharap? Kalau sudah roh berpisah lawan jasad, napa lagi nang diharap? Maka menyabagi sarang mati ini baik pian sawah. Kada kisah lagi ya. Bujuran. Mbak, jadi orang mati ini paling nyaman sudah baik bujuran biar kada dalam nyaman lagi pada orang mati itu. Mbak kenapa biasa mandi seorang mau mati dimandi. Mbak dimandi diangkat baik ketika roh berpisah lawan jasad diangkat kita baik. Mulai dimandi yang pertama. Ya kah? Mangkat sedikit diandak di pemandian. Biasanya mandi sungai. Mau mati ya kah? Dimandi dalam rumah atau ada yang di teras rumah. Adalah orang mandi jenazah di sungai. Dicaburakan. Ada bahapal nih. Mana ada gitu. Ada ya kan dimandi pakai gayung bayana begamat disiram. Adalah orang mandi jenazah pakai semprotan cuci mobil itu. Pada ada giginya terpacul. Jangan gigi mata gitu terpacul. Gencang mana nanti. Ya kan diandak di keranda. Ya apa di mana nih di pemandian dimulai dimandi. Betuntung napa siap sudah menghadang kain kapan. 1,5 meter mengkurus. Mau lamak 3 meter. Mbak, menulamak di julung 1,5 meter kada muat pusatnya kelihatan. Ya kah? Baju nang harat, nang larang, harga ratusan ribu, harga jutaan, mau meninggal. Ya, digunting orang, dirabit orang, krek. Rabit, habis, diganti dengan apa, Beb? Kain kapan? Kain tujuan kita ketika kita lahir. Kalau lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, sampai kita meninggal dunia yang dibawa kada ada apa-apa. Ya kah? Baju nang larang nah harat mati karena dibawa ke kuburan. Kain kapan? Biar rumah harat bagus mewah tingkat 10 sampai ke WC basi. Misalnya mati keramik harat marmer adalah kuburan keramik. Kada ada adalah kuburan basi. Kada ada mana ada kuburan basi kemana menyucuk? Mbah ada biar soge harat rumah banyak. Menyemati KUKU BUBU RAN ran kuburan. Anak-anak paham ya. Kuburan. Sudah itu apa Beb? Ditali.
ditali. Tutupi muha lang kapas. Tutupi muha lang kapas. Diandaki uyah wadi. Bahapal ada dak? Ya kah mandi jenazah pakai rinso panas orang kasihan. Bahapal. Ditutup kita pakai kapas. Lihat nang kapas jenazah tutupi. Dah. Mati ditutupi kita pakai sudah 4 jam sudah mati karena berhina di waktu maha. No. Cilut. Nah. Hati-hati. Ya kah? Nah, hanyar kita dibungkus ditali ya kepala. Nah, tarut ditali, paha ditali, batis ditali, hanyar mulai diangkat begamat. Kemana buat beb? Keranda. Badan angkat, begamat, bangkat mati jenazah. Mana ada orang mangkat jenazah bahampas? Kasihan jenazah sudah mati, sudah dihampas pulang bahapal. Ya, diangkat. Mobil yang harat, yang bagus, merek Fortuner, Land Cruiser, Alfamart, lain salah. Alphard, maaf salah. Alphard, ya kah? Mobil nang harat, nang bagus ketika meninggal dunia. Kereta kita napa bib? Kendaraan kita napa bib? Keranda. Diangkat. Bismillah wala millati Rasulillah. Bismillah wala millati Rasulillah. Diangkat. Mulai sudah. Dibacakan orang, dibawa ke kuburan. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak ding ding. Tak ding. Hati-hati nih. Biar jangan ngang-ngang Bian. Mbak. Hati-hati. Ya kan? Nah, sudah para kali yang lahat kuburan. Mulai diangkat pulang, ya kah? Dilepas tudung keranda. Oh, hati-hati Pak. Iya. Diangkat, mulai kita diangkat jenazah dibuat dalam lubang. Orang yang sayang lawan kita, yang sekarambuk lawan kita, yang cinta lawan kita, di sana kita, tetangga kita, yang selalu mendampingi kita, kemana pun saja berada, ya kah? Itu semua akan ditinggalkan, tinggal kenangan belaka. Masuk ke liang lahat. Dibuat di tanah kita Pak. Ditimbuk di tanah. Orang yang sayang lawan kita berjajak-jajak berhimat menjajak tanah. Nah, jana aja. Mbah. Untung netu nababib dan dagi kembang hanya ditalkinakan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Mbah, ya kah? Orang menyangka maksiat lawan Allah, katujuh menyambung ayam, menjinet ketujuh, main togel ketujuh, main buntut ketujuh, berarti orang itu diciptakan dari tanah sengketa. Ada tahu Mbah? Tapi rajin berselawatan, ke masjid rajin, ke mushola rajin, ya kah? Zikir rajin juga. Maunya ada orang mati melawat rajin juga, berarti orang itu diciptakan dari tanah sertifikat. Jangan macam-macam hak hendak di dunia ini nih. Nah, apa yang kita harapkan? Nah, apa yang dicari? Siapa lagi? Dodok. Ya kan? Mbah, apa yang dicari dunia, Pak? Dengarkan. Apa yang dicari kita hidup di dunia? Amun yang kadang awak menyenangkan, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita meninggal dunia, siapa yang kita harapkan syafaatnya? Biarpun kita banyak dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang berumuran dosa maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, adakah manusia seperti Rasulullah? Padahal Nabi itu basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kalau Nabi guring, kita guring juga. Kalau Nabi makan, kita makan juga, ya kan? Cuma bedanya Nabi lawan kita tuh jauh. Kalau Nabi makannya sedikit, ada kita Bang Beb sedikit makan. Dengarkan, lihat imah ulun ja. Ya, kalau Nabi itu makannya sedikit, ada kita Bang Beb sedikit makan. Buktinya apa? Disuruhnya orang napa aja habis berataan. Alhamdulillah aja, Pak. Mbak, apalagi ibu-ibu tuh. Mbak, di bawah tuh nah. Lama-lama ibu-ibunya. Kena-kena lawak. Lakiannya pengen beri maras berataan. Muha pindah pucat berataan. Mbak. Mbak, Bang.
Ya kan? Artinya apa? Makan nyaman kita baik. Sehari 3 kali 4 kali makanan hantu berait nyaman aja. Hah? Ya kan? Kenapa lagi? Sehari kita baik makan bisa 3 4 kali kau aja. Rasulullah pian 3 hari kada ada makanan yang masuk ke perut mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syadda min syaghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kasyamutrafal adami. 3 hari Rasulullah kada ada makanan yang masuk perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini luar biasa. Makan nyaman, diundang ke mana aja, maka undangan makan hantu berait. Apalagi buat pendawanan ini mungkin ya. Mbak, alhamdulillah, syukuri. Itulah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mikirkan urusan dunia, Pak. Kada. Buktinya apa, Beb? 3 hari sebelum perkawinannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan putri Rasulullah Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad Fatimah Zahra diberi bingkisan oleh Rasulullah, Pak. Gaun yang sangat indah, yang sangat bagus untuk dipakai di hari perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 hari sebelumnya diberi bingkisan oleh Rasulullah Fatimah Zahra. Masya Allah, gaun yang sangat indah, yang sangat bagus, yang akan dipakai untuk perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai dah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai di hari perkawinannya. Ketika sahabat-sahabat Fatimah Zahra datang untuk memberikan ucapan selamat kepada Fatimah atas perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kah? Ada 1 orang datang ke rumah Fatimah Zahra, perempuan, bebinian, ya kah? Wedok, datang ke rumah Fatimah Zahra, pakaiannya compang-camping, masya Allah, mukanya pucat, ketok pintu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah Zahra membuka pintu, dibuka oleh Fatimah Zahra, dilihat ternyata ya Allah wanita miskin kasihan, pakaiannya compang-camping, dibawa oleh Fatimah Zahra ke dalam, duduk, dituntun oleh Fatimah Zahra, duduk, diberi makan oleh Fatimah Zahra, diberi duit, masya Allah. Lalu Fatimah ingat 3 hari kemarin Rasulullah memberikan gaun untuk aku pakai hari ini perkawinan dan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tanpa pikir panjang Fatimah Zahra diambil kain, gaun, pemberian kesayangan ayahnya yang akan dipakai hari itu perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kah? Diambil, diberikan kepada fakir miskin tadi. Masya Allah. Sampai sahabatnya bingung, ya Fatimah, gaun kesayanganmu yang akan kau pakai hari ini perkawinanmu dengan Sayyidina Ali kau berikan kepada fakir miskin? Iya. Masya Allah, inilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Inilah keluarga Rasulullah. Coba bayangkan, tidak keluar fakir miskin tadi di rumah Sayyidah Fatimah terkecuali gembira, senangnya luar biasa, disambut dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, adalah kita nangka itu. Kada ada harta bayi menghemat bertumpuk di rumah. Jadi napa-napa juga. Ya kan, menyepian mati, pian anak cucu, pian menantu, pian yang menikmati. Tapi punya untuk akhirat, ya kan? Untuk tabungan akhirat, untuk saldo kita di akhirat, supaya saldo kita banyak di akhirat, supaya kita gampang masuk surga, Pak. Itu, ya, dunia ini sementara benar aja hidup. Umur umat Nabi ini beresetin wasabain 60, 70 selebihnya taqabbalallahu minkum. Menyada umur, alhamdulillah ladih. Makanya jar Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan beliau mengatakan dunia kamahilil magar. Dunia yang kita diam ini sementara benar aja, wa ma hayyalil mamar. Tetapi dunia yang kita diam ini hanya sekedar umpat lewat benar aja, umpat lalu benar aja. Makanya Nabi mengatakan apa kata Rasulullah? Aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah selangkah pun nyawaku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuh, ya Kak. Fafkir wa ma'in fin nazar. Berpikir kita hidup di dunia amanya kada manfaat, baik mati ya. Bujuran. Amanya kada manfaat hidup di dunia, mati ja. Duit banyak apik engken. Diberi sehat oleh Allah. Katujuh warung jablay. Maka warung jablay itu ben lah. Eme 2.500 di warung lain. Warung jablay 20.000, 50 ada bangsulan. Kenapa jadi tahu Beb? Kawan. Jamilah lain muhalah. Karena di gara-gara Habib duduk di warung jablay bahapal nih. Mbak bang. 2.500 warung jablay 50 ada bangsulan. Hah? Besurban duduk di warung jablay. Aduh. Fafkir wam'in fin nazar. Berpikir kita hidup di dunia. Ke masjid kada suah, ke musola kada suah, maulidan kada suah. Gawiannya betul ya.
Ungol mana hidup. Ini nang masuk surga. Wala takun kasaimah. Janganlah jadi apa, Beb? Wala takun kasaimah, binatang ternak. Jangan. Kita manusia diciptakan Allah ini sempurna, alhamdulillah. Nah, panang kurang, ada. Coba seandainya satu nikmat aja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kada nyaman juga kita hidup nih, bae. Bujuran? Ya kan? Mohon maaf, satu gigi aja misalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kada bisa gigi kita satu aja, ngalih, bae. Apalagi berataan kada ada. Makan pentol ngalih. Ya kan? Setengah jam kada takut pentol. Gigi kada ada. Mbak Bang. Makanya gigi weh ini larang pian. Coba tuh di Madura tuh. Larang gigi weh ini pae 250.000 harganya. Sebutin gigi aja. Hitung aja gigi pian tuh berapa. Mau 24 misalnya giginya kali pian 250.000 berapa? Beuh, habis modal. Mbak banyak, mau anak murah pian ada gratis bae gigi. Hari raya kurban ada. Hari raya kurban ada gigi. Gigi sapi lah gigi kambing. Enggak ada tahu Mbak, itu hanya satu nikmat aja dicabut oleh Allah. Makanya nikmat Allah nih fa amma bi ni'mati rabbika. Pantas kada api-apinya. Terus berjalan. Masalah cuma kita manusia nih kurang syukur. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kudustakan ya Allah. Allah berikan kita sehat, alhamdulillah, syukuri. Kada perlu harus sugih kita hidup di dunia ini Pak, yang penting banyak duit, ranayam. Lu karena apa aja kada ranayam dah. Mbak. Ayo bujuran biar kira nyaman jadi sugih lah. Hah? Nyaman jadi sugih lah. Hah? Nyaman kada? Kada. Yang nyaman tuh seorang sugih. Mbak Bang. Ya kan? Ini kita kadang-kadang kalau sudah usahanya bangkrut, habis semuanya hanya bingung. Hanyarnya ingat lawan Allah. Ya kan? Ini zaman wahini nih. Jadi kada herannya zaman wahini nih Pak. Ya Allah. Ya kan? Jadi Rasulullah sayati ala ummati zamanun la yabghal Islam illa ismun wala minal Qur'an illa rasmun. Akan datang suatu zaman kata Rasulullah, di mana Islam itu ada, hanya tinggal namanya saja, dan Al-Qur'an pun ada, hanya tinggal tulisannya saja. Wow, makanya wah ini banyak. Yang aku Habib aja banyak wah ini. Aku Nabi aja ada. Dia muntai ada Nabi. Nabi Udin. Buahnya ini bisa Nabi berarti ana muntai ini. Nabi Udin adalah. Ada aja, lu mendengar aja. Biar lu jauh di Martapura, lu mendengar aja. Tapi nyawa Nabi Udin masih lumayan, bagus. Ya kan? Ini di Jakarta, Jawa Barat tuh. Tukimin ngaku Nabi. Ngarang kada baik lalu. Tukimin, ya Allah. Menyakit habisi Nabi Tukimin, kayak apa nak baca salawat? Ini nang di pikiran, baik. Baca maulid, kayak apa menyakit Nabi Tukimin ngaran? Ya kan, Rasulullah nih, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Masya Allah. Siapa yang Tukimin? Ya Rabbi salli ala Tukimin ya. Tahambur bertanda. Tukimin ya kan, sallallahu ala Tukimin. Tukimin. Ini benar aneh-aneh ya. Subhanallah lah yang ada jadi kita memperkata paham jauh lho. Makanya orang ini itu kadang-kadang mengaji berhimat ke sana kisah mengaji ma'rifat. Kisah mengaji ma'rifat sembahyang ada. Bungol mana hidup. Ada kah? Banyak. Di mana Beb? Pandawanan. Ulun kada tahu lah, ulun bahapal aja lah. Ulun bahapal aja menyadar sarik berarti merasa tuh. Mengaji berhimat, mengaji kisah mengaji ma'rifat. Ma'rifat itu apa gerang? Mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kenalkan dirinya dulu. Hanya hendak kenal sama Tuhan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, bijak, punya akal, punya pikiran, manusia yang hidup dalam kesehariannya pandai mengoreksi dirinya sendiri. Apa sanggup setelah aku meninggal dunia? Tukimin. Ngaran gak ada baik lalu tuh Kimin. Ya, hanya manusia nih Pak, ya Allah, durhaka aja lawan Allah. Durhaka aja lawan Rasulullah. Ya kan, sampai kapan kita nih bisa menyenangkan Rasulullah, membahagiakan Nabi Muhammad? Sampai kapan? Mun kita nangka ini aja gawian. Ya kan? Coba lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh orang yang luar biasa, Pak. Pantas kalau Nabi itu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya kan, ada cerita di zaman Rasulullah, satu orang kafir saja ketika meninggal adabnya diringankan oleh Allah. Apa sebabnya, Beb? Karena menyediakan tempat saja terasnya untuk orang bermaulidan.
Masya Allah ketika meninggal dunia, ya kan diringankan azabnya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Manusia yang selalu kita ini ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Ya kan? Sampai kapan kita ini bisa menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sampai kapan kita bisa membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gawen kayak ini ya. Mbah, ngangang aja kawin. Ya kan? Mulik dari sini kena bedom. Di pos bergantungan kena ting-ting di telinga. Duduk berhimat sembahyang tahajud kada malam. Sembahyang ada, bercari karet berhimat lawan lampu di kepala, tengah malam keluar dah. Bukan pandawanan ini. Belum tahu aja. Ya kan? Mencari karet, mana karet ini nah. Sampai jam 3 malam, setengah 3 subuh keluar daripada rumah dah. Sembahyang subuh ada. Ada. Bermana Beb? Pandawanan. Aku aja dah karena daripada biar ngajang-ngajang berhimat, apa ada. Sembahyang subuh ada. Jangan nang subuh, nang 5 waktu aja kadang-kadang musola ini sunyi. 5 kali bang kaum harus datangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menoleh ke belakang orang nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali bang kasih datangan. Rumah padat, banyak ke masjid, ke musola kada mau. Makanya menyadar orang kada mau ke masjid, menyemati jangan ke masjid. Mana Beb? Timbay ke padang sawit sana, ke padang sungai. Mbak bang, ada kada nang kayak itu? Banyak. Mbak, punya kada mau ke masjid, timbay aja ke sungai ranai. Ya kah? Mbak, apa nang ada? Sembahyang subuh ada zuah. Subuh jam 9. Sholli fardhu subhi kesiangan. Telah membarakatin mustaqbil berarti sorangan lillahi taala. Ya bermandawanan ini. Ya kan kenapa jadi kesiangan Beb? Nang salah siapa kaum? Kenapa jadi kaum Beb? Ya kan menyabang itu dengan kaum nih. Menyabang subuh tuh pakai naumnya tuh jangan panjang-panjang. Ya kan? Kayak ini caranya. Coba dari Saudi Ben. Darul Guru Ali Mustami ini. Saudi kayak apa bang? As-salatu khairun minan naum. Ya kayak itu ya. Mbak tuh Saudi. As-salatu khairun minan naum. Di sini ada as-salatu khairun minan naum. Mau di Saudi itu ya kan? Salat itu lebih baik daripada kuring. Saudi. Di sini as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada kuring. Serampungan kuring berarti. Kaum nang mula-ulah nang itu. Mbak. Mbak bang. Ya kan, enggak bisa kaum gara-gara kaum tahambur bersana habis. Ya kan, Mbak bang makanya belajar bang tuh, lalu ulun enggak belajar. Ulun Mbak bang, yang kayak itu salat nang wajib aja kita tinggalkan kayak apa? Salat nang wajib. Ya kan? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiang agama. Mendirikan solat berarti mendirikan tiang agama. Meninggalkan solat berarti meruntuhkan tiang agama. Ujar Al-Imam Haddad dalam kitabnya Nasu'id Diniyah. Beliau mengatakan, mengibaratkan apa Bib? Orang punya ada sembahyang, ibarat manusia tuh kada bisi kepala. Pianso melihat orang hadir ke majelis semacam ini, kada berkepala lah. Hah, suara kada? Heh, matian kah? Saute. Pianso melihat orang hadir ke majelis semacam ini, kada berkepala. Bertiga nang hidup. Menyada nang ada kada kepala nang kayak itu bae. Ulun nang bedulu buka. Nyata dah. Ya kan? Kayaknya kayak itu sembahyang kada mau. Kadang-kadang sudah kena ujian, musibah, cobaan dari Allahnya. Nyari ngelawan Allahnya. Ke masjid mau. Kadang-kadang datang kepada guru, kepada Habib, minta banyu. Anaknya nakal, mecal. Kadang-kadang lagi maharagu. Masukkan ke pondok pesantren. Guru, ulun nang masukkan anak ulun ke pesantren guru lah. Nah, mudahan guru anak ulun pintar, soleh, amin ya guru. Jadi jar orang mantar tadi anggap ya guru anak pian jar bebungulan. Guru jema ya kan mendidik anak seorang tebuntal. Anak orang nang bungu-bungul datang ke pondok. 3-4 tahun sekolah keluar ya kah pintar sudah nang bungul pulang datang ke pondok. Jadi guru ini dijulungi nang bungu-bungul berataan. Iya tak ada terima kasih aja. Minta banyak kadang-kadang berhemat. Aduh Beb, ulun bebek sunyi berjualan Beb. Seminggu kadang olehan duit Beb ya. Ditio makan lawan Habib. Ya kah? Alhamdulillah. Ya kah sirami ulun ke tokonya. Ya ulun ke rumah orang kayak itu bae. Orang ke rumah ulun kayak itu terbalik. Orang ke rumah ulun kayak itu minta banyak.
Ya ulun tiobakan, ulun suruh ya sirami pen ke tokonya, mudahan laris amin Pepe. Seminggu datang pulang. Iya apa tokonya alhamdulillah Pepe. Kenapa tutup ya? Iya bang. Ada kabul doanya Pak. Hanya ulun weh ini di rumah tuh kada mau lagi Pak yang beri banyu dah. Suah berapa kali 3-4 kali orang sakit garing minta banyu 2 hari mati. Oleh ulun. Kenapa jadi mati Beb? Amplopnya 2000. Nyata ya. Mongol mana hidup. Pian dikira Habib itu tukang parkir kan apa? Memberi amplop dan Habib 2000, 5000, 5000, 2000 salaman sesengut sangkut di tangan. Ya kan beri 2000, bu urut 50.000 tekor. Mbak. Ya kan? Mbak. Semalam ada juga orang nami Tangaran ke rumah ulun nih juga. Ya kan abahnya dari Bali, mamanya Kalimantan. Mungkin kawa Beb lah digabungakan ngaran ulun Beb lah. Anu nih asal ulun Beb lah bini ulun siap je ulun. Minta ngaran. Babang aja bulik pen dulu aja lun. 2 hari kena sini pulang lah nggih. 2 malam belum guru istihara. Padahal hongang juga ya. Punya percaya bungol. Mbak 2 malam istihara datang pulang. Sudah siap Habib ngarannya? Sudah aja lun. Siapa Beb? Bekantan aja lun. Abahnya Bali, mamanya Kalimantan Bekantan. Itu Beb yang ngaran warik jar. Ya siapa nyuruh minta ngaran? Aneh-aneh aja. Ada nang ngaran Tony, betakon Bib ngaran Tony itu apa artinya Bib? Tony, T-O-T, N-I, Tony. Ya kah? Nito. Apa artinya Bib? Jadi 2 malam 3 hari ulun paeh mencari di Al-Quran ngaran Tony ini kada ada. Napa artinya? Subhanallah datang orang ke rumah pas ulun baca Al-Quran. Datang sekalinya. Bib ke apa Bib semalam jar? Artinya paham lah Bib. Dapat lah Bib sudah. Dapat julun. Siapa Bib? Minasyaitoni julun. Berarti urun ini keturunan setan lah Bib jar. Ada julun. Mbak daripada kada ada lagi. Barang edah. Ya kan? Tiwas nabi aneh-aneh aja. Makanya kenapa hidup nih jangan pernah aneh-aneh. Ikuti Rasulullah, ikuti Nabi Muhammad. Amanya anak selamat dunia akhirat. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemana kita hidup, Pak? Apa yang kita bisa berikan kepada Rasulullah? Nabi hidup pengawal sederhana, Pak. Ya kah? Mulai dalam kandungan Siti Aminah, ya kah? Rasulullah sudah diberi kemuliaan sampai lahir. Waqad waradannahu sallallahu alaihi wasallam ulida makhtunan makhulan magtu as-surrah. Tawalla dzalika li syarafin dallahi aidil qudrah. Hamlah. Depan. Ya kah? Ya kah? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi sudah dalam keadaan bahitan. Sudah dalam keadaan bercelak, sudah dalam keadaan tali pusat terbotong. Mulai lahir sudah diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kehidupan Nabi itu sederhana. Ya kan? Pas-pasan kehidupan Rasulullah, Pak. Pernah suatu saat Nabi Muhammad datang ke rumah putrinya Fatimah Zahra dengan sahabat Imran bin Husain. Datang ketok pintu, tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, man bil bab. Siapa di pintu? Ana ya Fatimah, ayahmu, kata Rasulullah. Dengan siapa? Pian wahai Rasulullah. Aku dengan sahabat Imran bin Husain. Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, mohon maaf. Untuk saat ini, aku tidak dapat membukakan pintu untukmu ya Rasulullah. Karena aku tidak memakai jilbab wahai Rasulullah. Auratku terbuka wahai Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Diambilnya sorban yang melekat di tubuhnya Rasulullah. Diberikan kepada putrinya Fatimah Zahra untuk menutupi auratnya. Setelah itu barulah Rasulullah dipersilahkan masuk oleh Fatimah Zahra. Apa yang didapati? Subhanallah, ketika Rasulullah memandang wajah putrinya Fatimah Zahra, wajah putri Rasulullah pucat, matanya merah, bahkan lima riwayat dikatakan sampai pipi Fatimah Zahra membekas. Dari seringnya Fatimah Zahra menangis, ditanya oleh Rasulullah, ya binti, fama yabki ka inti, apa yang menyebabkan kau menangis wahai putriku Fatimah? Apa yang terjadi dengan dirimu wahai Fatimah? Apa kata Fatimah Zahra? Ya Rasulullah, cucumu wahai Nabi Hasan dan Husain ya Rasulullah sudah 2 hari ini tergoleng-goleng di kamar wahai Nabi Muhammad. Tidak ada makanan yang masuk ke perut cucumu Hasan dan Husain ya Rasulullah. Setiap aku masuk ke kamar wahai Nabi, jubahku dipegang oleh Hasan dan Husain sambil mengatakan, ya Umi, aina ta'am?
Ya Umi, aina ta'am? Ya Umi, aina ta'am? Ya Umi, mana makannya ya Umi? Wahai ibu, mana makannya wahai ibu? Hasan Husain pengen makan wahai ibu. Menangis Nabi Muhammad di hadapan putrinya Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, setiap hari kau biasa pakai jilbab nak. Hari ini tidak ada lagi jilbab melekat di kepalamu. Kemana nak? Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, jilbab aku berikan kepada Sayyidina Ali menantumu ya Rasul, untuk dibawa ke pasar wahai Nabi Muhammad, ditukar dengan sepotong roti ya Rasulullah, untuk memberi makan cucu Hasan dan Husain. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Adakah manusia yang susah hidupnya melebihi kesusahan kehidupannya Nabi Muhammad daripada kita? Ada. Kita alhamdulillah, kurang apa lagi? Allah berikan segala-galanya kepada kita, Pak. Inilah kehidupan Nabi Muhammad, kehidupan keluarga Rasulullah. Belum lagi ketika Nabi Muhammad datang ke rumah Siti Aisyah, memegang perut Nabi Muhammad, mukanya pucat, dibuka itu pintu oleh Siti Aisyah. Duduk Nabi Muhammad di rumah, ditanya, ya wahai Nabi, kenapa kau memegang perut wahai Rasulullah? Apakah pian lapar wahai Nabi Muhammad? Apakah pian haus wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Iya Aisyah, aku ni haus wahai Aisyah, aku lapar wahai Aisyah. Coba tolong pian cari di dapur wahai Aisyah, siapa tahu ada sisa-sisa makanan dan minuman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan Siti Aisyah ke dapurnya Rasulullah, dicari itu makanan. Apa yang didapati? Tidak ada sedikit pun makanan yang tersisa di dapur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanyalah satu sedikit semangkok, itu pun isinya air cuka. Datang lagi balik kepada Rasulullah, menangis Siti Aisyah di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ulun suruh pian ke dapur mencari sisa makanan dan minuman wahai Aisyah. Kenapa justru tangisan yang kau bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi Aisyah? Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku tadi ke dapur wahai Nabi Muhammad, aku cari sisa makanan dapur dan minuman, tidak ada wahai Rasulullah. Yang ada hanyalah satu mangkok, itu bersedikit isinya air cuka. Apa kata Nabi Muhammad? Ambil sisa air cuka itu, bawa ke hadapanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil oleh Siti Aisyah. Diambil itu oleh Siti Aisyah, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad dengan tangan gemetar. Siti Aisyah memberikan sisa air cuka itu kepada Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Diambil oleh Rasulullah, diminum oleh Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah. Inilah rezeki yang kau berikan kepada aku hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bercermin, berkaca dengan kehidupan Rasulullah. Apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita bisa sodorkan kepada Rasulullah? Ketika kita meninggal dunia, yang diharap syafaat Nabi Muhammad. Siapa yang akan beri syafaat kalau bukan Nabi Muhammad? Inilah saatnya kita untuk introspeksi diri kita, untuk kita selalu memikirkan apa yang akan bisa kita bawa bekal ke hadapan Allah, apa yang bisa kita bawa bekal ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawagat taubatik ya al-asi idza batatuk, dawagat taubatik ya syarib idza batau. Ini adalah kesempatan buat kita untuk kita banyak mengoreksi diri kita dengan cara mengokohkan keterikatan kita, irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan bala musibah dari kita. Dan insyaallah kampung ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala penyakit kita diangkat oleh Allah, diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimatikan kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan bertemu dengan Nabi Muhammad di surganya Allah. Wa krimil arwaha minna bilika khairil anami ya Allah. Muliakanlah roh kami ya Allah, agar kami bisa mandang wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah benderanya Rasulullah, berada di belakang rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke surga kita bisa mencium bau wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wa sa wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ya al-ba'lawi syafa'ah, ya al-ba'lawi syafa'ah, ya al-ba'lawi syafa'ah, kullu kurbatin jalibikum ya ahli al-wilayah, kullu hajatin gadi. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta redha dunia akhirat lampian sabadatan hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.